Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 16 Juni 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat 25 dan 26. Amsal 3 ayat 25 dan 26. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikian firman Tuhan. Jangan takut, Tuhanlah sandaranmu. Saudara-saudara yang kekasih, pernahkah saudara takut? Apa yang terjadi bila kekejutan tiba-tiba menimpa hidupmu? Jika terjadi kekejutan yang tiba-tiba, siapakah yang menjadi sandaran hidupmu? Kemanakah saudara akan mencari perlindungan di saat-saat seperti itu? Dalam nats renungan kita hari ini, Raja Salomo berkata, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amsal 3 ayat 25 dan 26. Saudara-saudara yang kekasih, kita sudah sering melihat peristiwa-peristiwa yang tiba-tiba terjadi di sekitar kita, seperti kematian, kecelakaan, kebakaran, pembunuhan, dan lain-lain. Inilah yang disebut oleh Salomo sebagai kekejutan tiba-tiba. Ketika mendengar berita yang demikian, bisa saja kita menanggapinya dengan biasa saja, karena tidak menyangkut kita atau keluarga kita. Tetapi jika kekejutan tiba-tiba, kita seperti divonis dokter bahwa anggota keluarga menderita kanker ganas atau dipecat secara tiba-tiba dari kantor, apa respon kita? Apakah kita takut atau depresi? Saudara-saudara kekasih, nats renungan kita hari ini mengingatkan kita bahwa bila hal itu terjadi dalam kondisi yang sangat gawat dan tidak aman itu, kita tidak boleh takut, apalagi jangan pernah panik atau putus asa. Kita harus mengetahui kemana kita harus pergi, yaitu hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi tempat kita mengadu. Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita yang pasti dan aman. Apapun yang terjadi, kegawatan apapun yang sedang mengelilingi dan mengancam hidup kita, bagi kita satu hal yang pasti, Tuhan Allah kita akan menolong kita. Tuhan Allah kita jauh lebih kuat dari segala macam ancaman itu. Tuhanlah yang menjadi tumpuan harapan kita, dan Tuhanlah yang menjadi benteng pertahanan dalam hidup kita. Kepada Tuhanlah
kita menyerahkan segala permasalahan hidup kita. Tuhanlah kepercayaan kita, dan kepada Tuhanlah tempat kita mengadu. Hal inilah yang dikatakan Salomo, Tuhanlah yang menjadi sandaran hidupmu. Kalau demikian, kita percaya Tuhan menyelamatkan kita, membantu kita, dan melepaskan kita dari segala permasalahan hidup kita, sehingga kita bisa aman, tenang, dan selamat dari segala macam tantangan masalah yang kita hadapi. Dengan alasan itulah Salomo mengatakan, jangan takut, Tuhanlah yang menjadi sandaranmu, dan jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Ingatlah perintah Tuhan melalui Salomo untuk tidak perlu panik atau takut, sebab Yesus adalah sandaran hidup kita yang pasti. Tuhan sendirilah yang akan menghindarkan kaki kita dari jerat yang dipasang oleh iblis. Jika Yesus adalah sandaran hidup kita, kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena itu, jangan bersandar kepada manusia atau apapun yang Anda miliki, seperti pekerjaan, uang, jabatan, dan keluarga. Bersandarlah hanya kepada Yesus. Milikilah keyakinan bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku hari ini tidak akan memisahkan aku dari kasih Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, puji syukur, terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu kepada kami hingga hari ini. Firman-Mu sungguh indah, mengingatkan kami agar kami tidak takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Karena Tuhanlah yang menjadi sandaran dan keyakinan kami, sehingga kaki kami akan terhindar dari jerat apa sekalipun. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.